Mitra Muslim, yuk kenalan dengan 7 tempat sholat di kompleks Masjid Al-Aqsa. Siapa di antara kita yang berpikir kalau Masjid Al-Aqsa itu cuma satu? Tahukah Anda, Masjid Al-Aqsa adalah definisi untuk semua bangunan yang dikelilingi oleh pagar. Luasnya 14,4 hektar. Beragam kekhalifahan memberikan perhatiannya untuk Al-Aqsa dan dibuatlah beberapa bangunan beratap untuk sholat. Lalu, apa saja bangunan-bangunan untuk sholat itu? Kisah sejarah. Kerjasama Suara Muslim dengan Gen Saladin. Yang pertama, Jami Al-Qibli. Ini adalah bagian paling inti untuk melaksanakan sholat di area Al-Aqsa. Dinamakan dengan Al-Qibli karena bangunan ini yang paling dekat dan menunjuk langsung ke arah kiblat. Masjid berkubah abu-abu ini dibangun di era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diperluas di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan beberapa khalifah setelahnya. Bangunan ini mampu menampung sampai 5.500 jamaah sholat. Kedua, Masjid Qubatus Sakhrah. Semua orang pasti tidak asing dengan masjid berkubah emas ini. Ya, inilah Qubatus Sakhrah, Dome of the Rock, salah satu bangunan arsitektur Islam yang teristimewa sepanjang zaman. Masjid ini menjadi ikon utama Al-Aqsa karena warna dan bentuknya yang paling menonjol. Dibangun di atas batu tempat Rasulullah SAW berpijak sebelum naik ke langit. Ia diarsiteki oleh seorang tabi'in bernama Roja bin Haywah Al-Kindi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Bangunan yang satu ini terletak di bawah Jami Al-Qibli. Ia dulunya dibangun sebagai tempat masuknya keluarga kekhalifahan jika ingin melaksanakan sholat di Al-Aqsa. Pintu masuknya ada di selatan Jami Al-Qibli dan ternyata masjid ini dulunya tersambung langsung dengan kompleks istana dinasti Umayyah yang dibangun dekat Al-Aqsa. Oh iya, sebelumnya tempat ini ditutup sampai akhirnya pada 1998 dibuka kembali setelah dibersihkan. Masjid Al-Aqsa Al-Qadim bisa menampung 550 jamaah. Bangunan yang keempat, Musola Al-Marwani. Nah, barangkali bangunan ini tidak terlihat seperti masjid dari luar. Namun ternyata justru ini bangunan beratap yang menampung jamaah cukup besar, sebanyak ribuan orang. Jalan masuk ke masjid ini pun unik, karena Anda seperti diajak ke ruangan bawah tanah. Faktanya, masjid ini memang bangunan beratap paling luas di komplek Al-Aqsa, lebih luas dari Jami Al-Qibli. Ketika Palestina dijajah oleh pasukan salib, musola ini dijadikan sebagai kandang kuda dan gudang keperluan tentara. Mereka menamakannya dengan Solomon Stables. Yang kelima, Masjid Al-Buraq. Masjid ini terletak menempel dengan dinding Al-Buraq, lokasi yang diyakini sebagai tempat Rasulullah SAW menambatkan buraq ketika beliau melakukan perjalanan Isra Miraj dan singgah di Al-Aqsa untuk mengimami para nabi dan rasul. Setelah ditinjau oleh para peneliti, ditemukan fakta bahwa bangunan ini sudah sangat tua karena dibangun di era kekhalifahan Umayyah. Dinding Al-Buraq sekarang sedang dalam konflik, sebab Zionis meyakini bahwa dinding itu adalah bagian dari Haikal Sulaiman. Next, bangunan yang keenam, Masjid Al-Magharibah. Bangunan ini sekarang ditetapkan oleh Majelis Islami Al-A'la sebagai museum tempat menyimpan peninggalan Masjid Al-Aqsa yang menyejarah. Dibangun di masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada 1193 Masehi. Masjid ini terletak di dekat Masjid Al-Buraq. Di tempat inilah Anda bisa melihat sisa-sisa mimbar Nuruddin Zanki yang terbakar karena serangan ekstremis Yahudi pada 1969. Yang ketujuh atau yang terakhir, Masjid An-Nisa. Tempat ini ada di sebelah selatan kompleks Masjid Al-Aqsa, berdampingan langsung dengan Jami Al-Qibli. Masjid An-Nisa dibangun oleh perintah Salahuddin Al-Ayyubi setelah membersihkan Al-Aqsa dari cengkraman pasukan salib. Tadinya tempat ini adalah ruang makan prajurit kavaleri pasukan salib. Salahuddin memerintahkan pembersihan ini dan dijadikan musola khusus bagi wanita. Makanya namanya An-Nisa.